wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha memberi rezeki, yang melapangkan rezeki hamba-hambanya, yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki kepada kita dan kita senantiasa berada dalam petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini seperti biasa di setiap Rabu dan Khamis dalam kajian kita ba'da maghrib kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada malam hari ini kajian awal hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law yu'qa an-nasu bida'wahu ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'uhum lakinna al-bayyinata 'ala al-mudda'i wal yamina 'ala man ankar. Hadithun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan setiap orang bebas menuntut, maka niscaya banyak orang yang menuntut harta dan jiwa orang lain. Karena itu, orang yang menuntut harus mempunyai bukti, sedangkan orang yang menyangkal harus bersumpah.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan imam-imam yang lainnya dengan kualitas hasan. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang akan kita kaji adalah sebuah hadis yang kalau dipraktikkan di dalam kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu akan menjadi solusi-solusi berbagai permasalahan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu akan bawakan nanti dalam berbagai contoh-contoh. Tetapi sebagai pengawal mukadimah, perlu kita sampaikan bahwa hadis menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan diri seseorang, apalagi seorang muslim yang dikenal baik. Tidak gampang-gampang saja melemparkan tuduhan yang bisa merusak kehormatan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Nah, makanya kaum muslimin, di dalam hadis yang di pertemuan sebelum-sebelumnya pernah kita kaji tentang hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Dikatakan di situ Bapak Ibu, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghabu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd. Itu kan larangan sifat-sifat kalau dilakukan akan merusak persaudaraan sesama muslim. Yang pertama hasad, iri dengki orang. Dan kedua menipu. Kemudian yang ketiga membenci orang lain. Kemudian yang keempat tidak peduli orang. Dan yang kelima berjual beli atas jual beli orang lain. Nah, itu kalau dilakukan akan bisa merusak persaudaraan. Nah, di penghujung hadis yang kita kaji di pertemuan sebelumnya itu, Nabi menyampaikan kullul muslim 'ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya. Apa artinya itu Bapak dan Ibu? Artinya adalah tidak sembarangan saja mengambil harta orang muslim kalau tidak ada alasan. Makanya haram mencuri, haram merampok. Kenapa? Mesti dijaga harta orang Islam. Kemudian apa lagi? Wadamu, darahnya, haram darahnya. Kalau bukan ada alasan yang hak, tidak boleh seorang muslim itu ditumpahkan darah, tidak boleh jadi bunuh. Makanya Bapak Ibu pernah Nabi menyampaikan runtuhnya Ka'bah itu belum apa-apa di mata Allah lain dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Runtuh Ka'bah Bapak Ibu, tapi arah kiblat waktu alun manga-manga lain dosanya di mata Allah dibandingkan dengan orang yang membunuh seorang muslim tanpa alasan yang hak. Kemudian yang ketiga kata Nabi wa'irtuhu, yaitu haram kehormatannya. Artinya apa? Tidak boleh sembarangan melontarkan kata-kata, melontarkan tuduh-tuduhan tanpa bukti yang dengan itu bisa merusak kehormatan seorang muslim, terutama yang selama ini dikenal elok di tengah-tengah masyarakat. Itu sebagai pengantar. Jangan gampang melemparkan tuduhan. Dan sebaliknya jangan pula mudah diprovokasi, diangi-angikan oleh orang yang mengeluarkan tuduhan-tuduhan tertentu tanpa awak cek dulu kebenaran beritanya.
Pokoknya dalam surah Al-Hujurat itu kan itu yang Allah sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita, membawa informasi, jangan mentah-mentah saja diterima. Tugas awak adalah tabayyun, cross check dulu, teliti dulu, kau batu atau tidak. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena dikhawatirkan kamu akan menimpakan keburukan kepada orang karena kebodohanmu, yang mana kelak kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu, para banyak orang besar lah putih hubungan dengan orang gaib, putih hubungan baru sana, putih hubungan dengan tetangga. Gara-gara apa? Gara-gara menerima informasi yang kurang benar, kemudian langsung benarkan tanpa terlebih dahulu mencek kebenaran informasi itu, padahal itu ditebarkan oleh orang-orang yang mungkin ingin rusak persaudaraan dengan saudara. Jadi di satu sisi, kita ulang-ulangi Bapak Ibu, satu sisi jangan mudah melemparkan tuduhan tanpa bukti. Kemudian yang kedua, di sisi yang lain, kalau mendengar ada tuduhan-tuduhan tertentu kepada saudara-saudara kita sesama Muslim, terutama dan selama kau kita kenal elok, jangan gampang saja diterima. Bapak Ibu, di dalam dalam perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kan Nabi diuji dengan itu. Diuji, difitnahnya istri beliau yang bernama Aisyah telah berselingkuh dengan sahabat namanya Safwan. Bayangkan Bapak Ibu, Aisyah istri Nabi, kemudian ayah beliau sahabat paling dekat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, muncul berita dari kaum munafik menebarkan isu kalau Aisyah pula berselingkuh dengan kawan Nabi, sahabat Nabi namanya Safwan. Jadi kalau dirunut kisahnya ke belakang, Nabi itu Bapak Ibu kalau beliau ingin safar, apakah tujuan untuk parang atau kemana itu, beliau membawa salah seorang istri beliau itu. Kalau istri beliau berapa orang, maka tentu nak mungkin dibawa saja bu, cik saja, maka mana diundi, dibuat undian, siapa kedua nama, itu nampak je. Nah pada saat itu yang kedua namanya adalah nama Aisyah. Maka Aisyah menama Nabi dalam perjalanan. Nah, selesai urusan Nabi, kemudian mohon kau pulang. Kebiasaan Nabi, bapak-bapak dan ibu, beliau itu biasanya kalau lah kadang-kadang menuju Madinah, beliau tidak langsung ke Madinah, beliau berhenti dulu. Beliau istirahat dulu. Tujuannya yang pertama merehatkan badan, yang kedua di saat itu beliau mengirim utusan bagi kabar ke penduduk Madinah kalau Nabi dan sahabat-sahabat dalam rombongan beliau lah menuju Madinah supaya keluarga-keluarga sahabat tadi bisa bersiap-siap diri untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi sunnah Bapak Ibu sebenarnya kalau datang ke tempat pulang atau kalau pulang awak dari tempat tertentu, banyak kita kata yang pulang sunnahnya adalah mengabari keluarga. Jadi kajian-kajian itulah yang akhirnya membuat orang repot. Contohnya buah, awak nak teragak mana jo mungkin jo kawan di Padang ya, kawan akrab kok. Kemudian dipisahkan oleh kondisi tertentu, mungkin dapat kerja atau apa, akhirnya tinggal di Padang. Lah namun tak bersebuah secara langsung.
Nah, kebetulan awak ada urusan pulau ke Padang, baniai lah ingin singgah di rumah. Nah, ibu biasanya ibu kabari kawan tadi yang tiba-tiba datang di rumah. Kan orang kembali kok. Kalau kabari ustaz takut merepotkan inyo, justru tak kabari itu repot orang. Ya nak? Rumahnya masih berserak-serak. Ikonya punya anak ketik, berserak mainan, berserak sampah segala macam. Nanti lahabi, gulu pun lahabi, tak ada gulu kopi di dapur. Kau tiba-tiba awak datang sekeluarga. Yang namanya orang bapak ibu ibu pada itu kawan awak, tentu bakal datang tamu ke rumah. Tentunya ingin menyambut dengan sambutan yang baik, tak? Ya kan? Yang ingin datang orang ke rumah itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan rapi. Datang orang ke rumahnya, minimal adalah kok indah ayat teh, kopi atau makan makanan ringan yang bisa dihidangkan. Kalau bisa dijamu makan siang, tentu rancak benar. Nah, orang datang tiba-tiba bapak ibu, rumah bersera, dan makan minum tidak ada habis, datang awak tiba-tiba, tambah merepotkan orang tu. Merepot jadi. Makanya memang sunnahnya kalau datang agak kau. Atau misalnya ada bagi kabar. Kemudian awak tiba, orang kau kakak dua lo. Lah dola agendanya yang tak bisa lo tinggalkan cuba. Ibu lah jauh-jauh dari Bukit Tinggi. Ibu daripada awak tiba do kapai. Bah, kalau nyo layani awak tinggal urusannya. Kalau nyo layani awak tinggal urusannya. Kalau nyo paizan tinggal awak. Artinya akhirnya tak berkeenakan satu di antara dua tadi. Makanya kalau kedatang tu tolong kabari. Sehingga orang yang punya rumah bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi Nabi itu punya kebiasaan untuk apa? Sebelum beliau sampai ke Madinah, beliau istirahat dulu. Agak berapa kilo dari Madinah, beliau kirim utusan. Utusanku mengabari ke penduduk Madinah, "Hoi penduduk Madinah, Nabi rombongan beliau dah hampir tiba di Madinah. Siap-siaplah kalian untuk menyambut Nabi dan keluarga kalian." Siap-siap. Nah, jadi di saat sampai istirahat bapak-bapak ibu, tentu Aisyah pun istirahat di situ. Dan orang Arab itu kalau memboncengi perempuan, diuntonya itu dibuat namanya tabayan bapak ibu Allah namanya itu dalam bahasa Arab. Penutup dan itu. Jadi perempuan itu terlindungi dari panik, terlindungi dari hujan, terlindungi dari pandangan orang yang bukan mahram. Nah, jadi Aisyah bapak ibu pada waktu itu karena remaja masih muda, ringan saya badannya. Bila kita ingin buang hajat. Nah, ketika selesai buang hajat, balik beliau ke tempat rombongan. Ternyata beliau rosok-rosok badan beliau, ternyata kandung beliau hilang. Beliau punya kandung hilang. Maka beliau baliklah ke tempat buang hajat tadi, cari-cari kandung tanpa sepengetahuan rombongan. Nah, sahabat yang menuntun kendaraan untuk Aisyah itu menyangka Aisyah ada teh. Kenapa? Karena Aisyah keringan badannya bu. Sehingga menyangka sahabat ko Aisyah ada teh. Sehingga berjalanlah rombongan tadi tanpa tahu kalau Aisyah terpisah dari rombongan karena mencari kandung beliau yang hilang. Nabi itu tidak tahu. Nah, pelajarannya bagi awak bapak ibu, kok awak dalam rombongan tertentu, kok ada keperluan, tolong aja tahu kawan. Ya kan? Tidak pandang lah. Mau pernah bawa jamaah umrah dulu bapak ibu 2007 balik. Jadi daripada perjalanan tur dulu ke Malaysia. Malaysia itu adalah
Sepoi. Kalau Bapak Ibu payung umrah tur Malaysia pasti tahu masjid itu, tapi Lawi masjidnya. Jadi ada satu apa-apa. Rombongan kan siap-siap tak payah. Nampak kok kamar. Kau dicari musaji Sarawak itu, maka disebarlah kami sebisa mungkin. Lambangmu dengan gula rasa kami yang membawa jemaah itu. Akhirnya Pak tiba-tiba, kemana Pak tadi? Para lukian sebenarnya Ustaz. Lapanya rombongan. Diadabnya kalau dalam suatu rombongan, kalau ada keperluan tertentu yang berbeda dari jadwal yang normal, tolong kita tahu salah satu dari anggota rombongan supaya orang tidak kacak-kacai mencari awak mensulam dengan kebutuhan awak dan keperluan. Jadi Aisyah ketinggalan rombongan, akhirnya cari-cari ke ruang beliau, dapet. Kemudian beliau balik ke tampek rombongan tadi, rombongan apa ini? Sehingga beliau tunggu di sini dengan harapan kok sadar Nabi atau rombongan sahabat kalau Aisyah pun ada dalam rombongan ada dekat tepi nanti. Dan Nabi dalam perjalanan itu Bapak Ibu beliau susun strategi. Salah satunya adalah dalam rombongan itu beliau tunjuk satu orang yang terpisah dari rombongan berada di belakang. Dia sulam terpisah dari rombongan. Maka tugas sulam tugasnya adalah kok dapat rombongan hanya mulai berjalan. Tujuannya kok ada barang-barang yang kecil hanya kawan-kawan. Kok ada orang-orang yang ketinggalan dari rombongan hanya akan menyertai mengawal. Nah, nama sahabat Safwan. Nah, kemudian Aisyah menunggu di situ, sulam terusi. Kemudian Safwan datang. Safwan heran, kok siapa kau terusi? Kok tinggal sulam dicari kiranya Aisyah. Kecil Safwan, subhanallah, Aisyah sahabat Rasulullah. Aisyah istri Nabi ikut sikap. Itu saja kalimat Bapak Ibu, tak ada lain. Kemudian Safwan meminta Aisyah naik ke kendaraan. Safwan menuntun kendaraan, bukan memoncengan, menuntun. Dipaci tadinya Aisyah naik kete, Safwan yang menuntun kendaraan. Ibu di Madinah orang Kubalu. Dapat makanan empuk lah orang munafik Bapak Ibu. Yang kau sasaran tembak tak Muhammad. Ibu isu kalau Aisyah lah membuat serong jo seorang sahabat laki-laki namanya Safwan. Itulah namanya peristiwa ini Bapak Ibu, hadithul ifki, berita bohong. Sehingga yang baru tak ada lain, sehingga tersebarlah isu. Dan sayangnya sebahagian sahabat Nabi ada yang percaya pada berita itu. Percaya dan ikut menyebarkan. Yang namanya manusia, Bapak Ibu ya, sahabat Nabi itu bukan maksud. Ada yang percaya dan ikut menyebarkan. Kau bahayanya fitnah yang tidak, berita yang tidak diteliti dulu. Sehingga singkat cerita, akhirnya turunlah berita dari Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Aisyah bersih dari tuduhan-tuduhan itu, sehingga orang-orang yang terlibat dalam tuduhan-tuduhan tadi dihukum dicambuk 80 kali. Dari kisah itu banyak ambil faedah apa itu ya. Salah satunya tadi jangan mudah memberikan tuduhan ke orang lain, dan yang kedua itu menangan dan mudah pula terlalu mudah membenarkan kecuali diteliti kebenaran itu. Nah, makanya dalam hadis yang kita kaji kini Bapak-bapak Ibu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya manusia itu ya, setiap orang bebas memberikan tuduhan-tuduhan, menuntut, mendakwa, maka setiap orang akan menuntut harta dan jiwa orang lain. Akan klaim, oh itu orang gaya ambo dulu tu milik ambo kini. Itu kan klaim namanya dakwan. Atau dalam masalah pembunuhan,
dan membunuh ayah hamba yang mati gua tu syanu Tuhan. Tetapi Islam tidak membolehkan itu. Supaya tak rusak tatanan masyarakat, maka dibentuklah sebuah aturan yang menjadi undang-undang dalam ilmu fikih. Atau kalau ada orang yang menuntut sesuatu atau menuduh seseorang dengan sesuatu, maka mesti menyatakan bukti. Bukti. Saya mohon maaf ya, mohon maaf. Pengurus masjid. Pengurus masjid itu kan ada penasihatnya, ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara, segala macam. Nah, kemudian timbul suara dari seseorang mengecewakan bendahara masjid korupsi. Jadi ada tuan, patang punya undangan, ini nak punya oto baru saya. Kalau nak ada PT masjid, nak pakai dari mana kau beli oto tu? Itu namanya dakwah, Bapak Ibu. Namanya tu dakwah, tudungan. Apakah langsung diterima pernyataannya? Indah, mesti kecil kau orang tu. Kalau apa atau ibu menuduh sianu korupsi, bendahara masjid awak sianu korupsi, yang pakai piti tadi untuk bagi oto dan awak nampak ini, buktinya. Ini yang bagi bukti bapak-bapak ibu. Jalo bendahara tadi dituntut mereka. Kalau ibu memang ada korupsi, buktinya ibu ada korupsi. Atau dia? Orang yang menuduh yang mesti memberikan bukti, sedangkan orang yang dituduh kalau memang tidak benar pernyataan orang itu, nyo bersumpah dengan Allah kalau itu tuduhan yang tidak benar. Jadi tak tahu balik apa-apa yang beliau. Kenapa tahu balik? Kalau ada orang menuduh itu kecian. Tolong buktikan kami kalau ibu tak korupsi dah. Tahu balik seharusnya orang yang menuduh tadi katakan buktinya pak, datanya, saksinya, keterangannya. Kalau orang dapat tuduhan itu, ibu tuduhan tadi itu korupsi. Dan ibu belakangan kini apa-apa ini? Salah apa? Salah ijazah siap. Ijazah siap. Ya nak? Ijazah Presiden Wan Lamun. Itu kan tuduhan. Tuduhan artinya dakwaan. Kalau ada beberapa orang, dan orangnya bukan sembarangan, tokoh-tokoh penting itu, ilmuwan bagaimana, dosen bagai, akademisi bagai, yang memberikan dakwaan, memberikan pernyataan kalau ijazah Jokowi itu palsu. Berarti tugas orang yang membuat pernyataan itu tugas Bapak Ibu. Buktikan kalau ijazah palsu. Makanya kan itu yang heboh di berita. Pembuktian tadi dengan berbagai bentuknya lah. Pak Aujan nanti wallahu a'lam ya. Tak mayu bakna apakah memang ijazah palsu atau asli kah? Tentu pengadilan nanti akan menentukan. Pengadilan pun belum tahu dia batu yang keluarnya atau tidak. Ya Bapak Ibu. Sedangkan menteri saja disuruhkan presiden impor dulu. Dan impornya inyo itu sudah korupsi, tidak sampai setengah tahun. Dan orang menyuruhnya pengapalan. Siapa tu sekarang? Pengadilan. Jadi dia menuduh bukti. Dan bukti itu juga Bapak Ibu, di antaranya yang dimaksud dengan al-bayyinah dalam hadis kecil ulama, di antaranya maksudnya juga adalah saksi. Kalau
adalah sebuah peristiwa tertentu, maka untuk pembuktiannya mesti ada saksi. Ada orang menuduh sianu berzina, tekan tuduhan tu. Maka tanya orangnya, dalam syariat Islam, kalau ada orang yang menuduh berzina seseorang, tanya orangnya, ma saksinya? Bara saksi diminta ampe ulang dan mencari secara langsung terjadinya perzinahan itu. Jadi tidak mudah-mudah menuduh orang berzina. Kalau seorang saya yang mengatakan ambo mencari jemaat kepala bos sendiri, kece hakim mana nanti golai nanti mencari tidak ada orang bos seorang sana. Nampak kena dihukum cambuk pembelaan. Walaupun you betul aja berzina. Nampak? Terfikir tak? Tapi seorang saya tak ada saksi lain. Tak ada bukti misalnya kok dia rekam video lah detik-detik terjadi perzinahan. Tak ada bukti lain. Hanya pernyataannya saja. Walaupun jujur, tapi tidak bisa menghadirkan saksi 3 orang lain yang melihat secara langsung terjadinya perzinahan itu, maka secara fikih Bapak Ibu orang kor dihukum cambuk pembelaan. Fikih. Kemudian ada lagi yang kedua, kasus pembunuhan tidak kriminal yang masih samar-samar. Tiba-tiba ada orang mengatakan sianu dan membunuh sianu itu. Maka orang yang membuat tuduhan kepada pada Nabi dalam Islam mesti menghadirkan saksi 2 orang laki-laki. Tidak boleh perempuan. Mesti 2 orang laki-laki saksi selain diri. Kalau memang apa namanya, misalnya mengeluarkan tuduhan sianu membunuh, sianu minum khamar, sianu mencuri, engkau kan tuduhan-tuduhan kalau terbukti itu hukumannya tidak main-main. Itu dalam kajian fikih Bapak Ibu namanya hudud. Kalau kau balik hukumannya, maka pembuktiannya tidak main-main. Orang yang mencuri Bapak Ibu, apa hukumannya dalam Islam? Potong tangan kan? Diasingkan dari negerinya sekian namanya. Orang yang minum khamar, apa hukumannya? Dicambuk 80 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Orang yang berzina, apa hukumannya? 2 kategori. Kalau yang berzina kalau menikah, didera 100 kali, diusir dari kampung sekian tahun. Kalau ini telah menikah, hukumannya dirajam sampai mati. Kan balik hukuman gua nak main-main. Makanya mesti ada pembuktian. Salah satunya yang saksi tadi. Nah, memang kalau ada orang yang menuduh sianu berzina, menuduh sianu membunuh, menuduh sianu minum khamar, tapi tidak mendatangkan saksi, maka orang itulah yang menuduh tadi itulah yang dihukum oleh pengadilan. Kemudian dalam masalah harato Bapak Ibu, kau penting mana bagi awak masalah harta. Dalam masalah harta, misalnya dalam masalah jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya, maka dakwaan seseorang, pengakuan seseorang mesti dibuktikan dengan 2 saksi laki-laki atau 1 saksi laki-laki dan 2 saksi perempuan kalau melibatkan perempuan. Contoh masalah utang piutang, Pak. Orang BO meninggal, telah diselenggarakan jenazah, dimandian, kafani, disolatkan, dikuburkan. Itu masa berkabung, masa takziah. Kemudian datang orang takziah ke rumah awak nak
kenal beliau atau taruhlah kenal, kemudian nyo katakan kami berduka cita dengan meninggalnya orang gaya awak. Kemudian setelah itu Bapak Ibu yang katakan, maaf Bapak Ibu, kami harus mengatakan orang gaya kita dulu pernah meminjam pitik gambut 100 juta, atau pernah meminjam mame kambo sekian rupiah. Itu kan pengakuan bu. Apakah langsung diterima? Hah? Langsung terima itu benar. Itu hak Bapak Ibu. Oh iya, kemudian itu biar ke donasi. Berarti yo saking tingginya kepercayaan orang. Tapi dari sisi hukumnya, si keluarga berhak bertanya. Pertanyaan keluarga. Kalau meritu Pak, meritu Ibu, kalau memang orang gaya kami murid Bapak Ibu ada hutang sekian ratus juta atau sekian rupiahnya, ma bukti dengan saksi keterangannya. Lalu jawab ada orang yang mengatakan orang gaya hutang tadi, itu lah dulu apa yang nak ada bahagian saya percatai nak ada saksi nak ada. Nah, itu kan kurang kuat pengakuan Bapak Ibu. Maka keluarga berhak menolak pernyataan itu, dan secara hukum itu kuat. Jadi walaupun kali tuntut ke pengadilan oleh kurang loh, kalau Bapak Ibu memang nyatu dulunya memang pinjamkan 1 juta ke orang gaya atau sekian rupiah naik ke orang gaya, tapi awak tak terima kalau tak ada saksi, kalau tak ada tulisannya, keterangannya, dia bawa ke pengadilan, pengadilan tak akan menerima. Kenapa? Pengadilan minta timah saksi. Makanya disyariatkannya menulis hutang piutang itu untuk menjaga kedua belah pihak, menjaga orang yang mempiutangi supaya haknya dibayarkan, menjaga orang yang berhutang kok nyampang hutangnya oleh lunas supaya Bapak Ibu ada keluarga yang akan membayarkan setelah itu, sehingga tidak terkatung-katung ruhnya disebabkan hutang yang dimiliki. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang walaupun kau agak pahit-pahit gitu, kau ada punya hutang, dan ada tercatat. Kue kita betul. Kuatkan dengan saksi. Kalau ada saksi 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Tak boleh seorang perempuan saja. Tidak boleh 2 orang perempuan saja. Kalau ingin melibatkan perempuan, kalau Quran Bapak Ibu, perempuan 2, 1 laki-laki. Atau kalau laki-laki, kan 2 saja cukup. Bolehlah kalau laki-laki. Bukan tulisan tangan, atau dengan ketigan. Apalagi inilah punya HP segala macam bisa didokumentasikan menjadi barang bukti kalau seseorang sedang melakukan transaksi hutang piutang. Itulah di orang tua nanti. Bukannya tadi kau ibu menerima sen itu ibu elok orang. Oh kalau itu kau ibu boleh bawa tahu orang tua kami, biarlah kalau pernah ada saksi keterangannya dan di masalah orang tua kami bayar. Kok kalau itu mana orang tu urusannya juga Allah. Berarti yang mana? Tapi kau nyampang orang berita yang membawa berita kau tak kerugian nyawa. Jadi kan bodohnya punya risiko. Makanya Islam mengatur serapi mungkin. 1 halaman penuh dalam surah Al-Baqarah itu Bapak Ibu, ayat 282, 1 halaman penuh sadono bicara tentang adat hutang piutang. Coba baca di rumah. Saksinya kedua belah pihak. Apa bu? Saksinya kedua belah pihak. Tidak mesti. Tapi kalau bisa dihadirkan cara. Kalau saksinya 2, 1 di pihak yang meminjamkan, 1 di pihak yang dipinjamkan, boleh. Tapi kalau tidak pun di 1 pihak boleh, asalkan ditunjuk orang yang jujur, yang siap nanti kalau diminta kesaksiannya bisa datang.
Semula menikah Bapak Ibu ya. Nikah tidak bisa dinyatakan sah seseorang pernikahannya kalau tidak ada apa? Saksi. Nampaknya nikah siri itu sah atau tidak? Hah? Nikah siri sah atau tidak? Kalau ada saksi. Ada yang sah, ada yang tidak. Kalau ada saksinya sih. Nikah siri, secara agama ya, bukan secara hukum negara. Kalau hukum negara lain contohnya. Secara agama nikah siri itu bisa sah, bisa tidak. Bila dikatakan sah, ketika syarat-syaratnya terpenuhi, sekurangnya, tidak dicatatkan di KUA. Secara administrasi negaranya tidak tercatat, ya. Tapi secara syariatnya ada maharnya, ada pihak pengantin laki-laki perempuannya, ada saksinya, itu sah. Kemudian ada walinya yang sah. Tapi kadang prakteknya kadang nikah siri ke bapak-bapak ibu. Kenapa orang nikah siri? Ya mohon maaf. Siri itu kan artinya diam-diam. Kenapa harus diam-diam? Berarti kalau diam-diam itu biasanya ada masalah zina. Situlah peluang tidak benar itu. Nan anehnya ada orang yang menyediakan dasar untuk menjadi penghulu menjadi tukang nikahan orang yang menikah mereka. Para beri pertanggungjawaban oleh Allah. Padahal produksi itu masih ada ayahnya. Menikah ke Bapak Ibu kan tidak bisa langsung wali hakim saja. Wali hakim kan Pak KUA atau orang yang diakui secara resmi oleh negara atau menikah. Jadi kuliah wali hakim kau dipakai seandainya terhalang untuk memakai wali nasab, kamu itu iku ayahnya masih ada, atau kalau ada ayahnya masih ada lah keluarga kakeknya lah atau pamannya lah gitu ya, yang memang menjadi wali nasab. Kalau ayah tidak ada, masih ada orangnya, tapi orang tidak pernah ditemui dan pernah diminta, tiba-tiba mencari seorang untuk menikahkan. Itulah dari keragui mata dan pernikahan pun berbahaya Bapak Ibu. Jadi selama itu kalau status nikahnya batal, berarti hubungan suami istri yang terjadi pada saat itu status. Kena membantu, kena hati-hati ya. Jaga keluarga, mau guru ngajar anak-anak tingkat aliyah ya, atau SMA, pesantren itu. Jadi kami kalau membahas bab nikah Bapak Ibu ya, kalau di pesantren itu bab nikah itu di Senamiah dah diajar. Tapi kini agak pindahan ke tingkat aliyah. Jadi kalau ada membahas tentang nikah, salah satu yang nak cok sampaikan ke anak-anak santri-santri yang berusia itu, kau nanti engkau berkeluarga, jangan sampai nikah siri. Karena kalau nikah siri nanti tidak diakui oleh negara, tak ada pencatatannya. Kalau engkau mengadu nanti ke Pak KUA ada persoalan segala macam, Pak KUA tidak bisa menolong, pengadilan tidak bisa menolong, karena secara resminya tidak dilaporkan di saat itu. Jadi mesti ada saksi. Nikah mesti ada saksi ibu kan? Yang ketika akad tadi dilangsungkan, bertanyalah orang menikahkan ke saksi tadi. Sah. Barulah ketok palu kalau nikah yang dilakukan bersama itu telah sah. Nah, Bapak dan Ibu, orang yang menuduh maka tugasnya apa? Pembuktian. Apakah pembuktian secara data kah atau secara saksi? Kemudian wal yaminu ala man ankara. Sedangkan orang yang dituduh, jadi dituduh mendiam, dituduh berzina, dituduh minum khamar,
dituduh memberi harta orang segala macam, dan dia mengingkari yang dituduh ke dirinya, maka tugasnya adalah bersumpah. Nyongkek tangan. Wallahi, billahi, tallahi, aku bersumpah atas nama Allah, bahwasanya hamba tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan. Kalau seandainya hamba melakukan, aku siap dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, lalu apakah sumpahku serta merta bisa membatalkan dakwah? Tidak. Makanya dia aku dan dua ke Bapak-bapak dan Ibu. Mana kuat? Jadi, mana kuat? Kalau memang orang yang menuduh tadi mampu membuktikan dengan data-datanya, dengan saksi-saksinya seperti yang kita sampaikan tadi, maka sumpah dari orang yang mengingkari kau tidak diakui. Karena terbukti. Tapi kalau seandainya orang yang menuduh tadi tidak memberikan bukti, tidak bersaksi berketerangan, maka yang diambil oleh pengadilan atau yang memutuskan hukum adalah orang pengingkaran, orang yang mengingkari tadi dengan sumpah. Karena pada dasarnya di dalam hukum itu Bapak Ibu ada namanya apa namanya? Asas tidak bersalah, kan itu? Praduga tidak bersalah. Jadi ulang sadonyo dianggap di awal tidak salah, bisa dianggap bersalah kalau lah melalui proses penyidikan dan penyelidikan, itu bahasa hukum. Disidik dan diselidiki, dibawa ke pengadilan, ketok padu, baru orang bersalah. Bapak, banyak pasal-pasalnya. Nah, makanya Bapak Ibu, dari awal kami sampaikan, kalau hadis ko wak pahami dengan benar, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan awak, maka akan banyak persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat yang bisa terselesaikan dan ikut menjadi solusi. Nah, kalau waktu Isya itu masuk, itulah mungkin yang bisa kami sampaikan dan kita kaji pada malam hari ini. Hadis yang ke-33 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran kita bersama. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.